สวัสดีครับทุกคนผมชื่อAgungนะครับแล้วคุณjam berapa ya? Jam 11 tuh nggak ada toko kue. Oke. Jadi aku naik Gojek, ini mama jangan marah ya. Naik Gojek malam-malam keliling Dago daerah Bandung. Sam, Si, Ha. Oke. No, Sang, So. Ini dia Agung Kurniawan. Iya, Agung Kurniawan. Kita kedatangan Agung Kurniawan, pemenang 2 Duta Bahasa Kepulauan Riau tahun 2022. Iya, ya Agung ya, betul kan? Betul. Gitu. Agung, ini sebelum kita tahu perjalanan Agung menjadi Duta Bahasa, ini mungkin asal secara pribadi, mungkin kan kita baru perdana nih ketemu, jadi pengen kenal Agung lebih dekat. Bisa diceritakan nggak biodata Agung? Oke, baik. Kalau biodata kan biasanya ada Mikes, ya kan, Makes, minuman kesukaan, makanan kesukaan. Oke, silakan Agung. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Asa. Sama Agung. Nama saya Agung Kurniawan. Saat ini saya berusia 22 tahun dan juga saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk jurusannya saya di akuntansi. Akuntansi, oke. Ya, untuk keseharian, aktivitas saya sehari-hari itu saya atlet. Oh. Okay. Model juga. Terus kemudian juga ya beberapa kali kalau ada kegiatan menjadi pewara, jadi moderator, voice over, ya gitulah. Oke. Tinggi Agung berapa sih, Bung? Kalau untuk tinggi 186. 180, aduh. Kita yang semeter kotor ini kayak mana? Udah tenggelam duduk dekat Agung nih. 180, terus berarti Agung bukan hanya sebagai duta bahasa ya? Berarti juga Agung model. Terus apa lagi Gung tadi? Pewara juga, berarti sering ngisi-ngisi acara-acara ini Gung. Iya. Udah biasa lah berarti ya di depan TV. Insya Allah. Oke, ini berarti Agung 2022. Sekarang udah pemilihan Duta Bahasa 2023 kan Gung? Sudah ada pemenangnya juga. Berarti masa Agung udah habis nih, udah expire. Iya, walaupun sudah habis tapi tetap menginspirasi. Betul, terus tetap menjalankan program gitu. Oke, waktu 2022 kemarin Agung dipilih menjadi Duta Bahasa, menang. Mengalahkan beberapa orang nih yang juga mungkin punya mimpi menjadi seperti Agung, tapi ternyata Agungnya dipilih. Gimana sih rasanya Gung jadi Duta Bahasa? Apakah memang itu udah Agung mimpi-mimpikan? Terus gimana? Oke, kalau untuk perjalanan untuk ikut Duta Bahasa ini, Agung tuh dari awal 2021 sebenarnya pengen ikut. Kan tetapi melihat kondisi dan juga bagaimana sih Duta Bahasa ini, jadi Agung memperdalam lagi. Karena Agung tuh punya prinsip kita harus menyiapkan bekal sebelum kita bertanding. Kalau misalnya kita hanya ikut, aku pengen ikut nih gitu kan, terus tapi tidak ada bekal yang kita bawa gitu. Jadi ya memang yang aku kejar itu adalah untuk menjadi pemenang, walaupun bukan pemenang satu. Gitu. Jadi 2021 itu udah belajar banyak dari senior yang di tahun 2020. Namanya Bang Ade. Halo Bang Ade. Halo Bang Ade. Terima kasih udah banyak membantu. Waduh, luar biasa. Jadi Bang Ade itu yang mentorin Agung dari segala macam persiapan. Dari kira bahasa, bagaimana kita berbicara gitu kan. Jadi ya kurang lebih 1 tahun itu memang udah dipersiapkan untuk menuju 2022. Jadi udah ada kisi-kisinya dari Bang Ade ya? Jadi sampai terpilih sekarang ya? Iya benar. Jadi kata Agung, jadi memang udah dipersiapkan dari awal seperti itu. Sama lah seperti kakak-kakak kan bertemu sama Agung juga udah nge-stalking Instagram Agung nih. Jadi dapat dari tim nih, Agung Kurniawan _ ya Agung ya? Iya benar. Jadi tuh yang mau kepoin Instagram Agung. Silakan. Agung Kurniawan _ Nah, ya kan? Benar. Nah, jadi kakak lihat di situ ada beberapa ya postingan-postingan Agung itu banyak postingan yang mungkin tentang kegiatan Agung, tentang hal-hal yang menginspirasi. Terus juga Agung menjelaskan di situ, kan nggak tahu ya, pokoknya kakak tahu di situ pokoknya Agung sebagai anak tunggal. Benar. Dan bukan sebagai duta bahasa aja ya Gung ya? Benar sekali. Apa aja nih Gung? Kalau untuk kegiatan dan aktivitas Agung bukan hanya sekadar menjadi duta bahasa ya Kak.
Jadi Agung juga itu yang tadi Agung sebutkan sebagai model juga, pewara juga, terus atlet yang kemarin baru pulang dari Pomnas Sumatera Barat. Oke. Oke, seperti itu. Dan Agung juga mau kasih informasi kalau Agung punya platform sendiri namanya Gensmart Kepulauan Riau. Oke. Jadi Apa platform aja tuh ini isinya platform? Agung bawa ketika Agung lomba ke nasional pada tahun 2020 di pemilihan Duta Pendidikan. Seperti itu. Oke, tapi masih aktif juga ya? Masih. Platformnya ini bergerak di bidang pendidikan, pengembangan isu, dan juga kita ngebantu pemuda-pemuda di Kepulauan Riau itu kayak mengasah bakat mereka mau ke arah mana, dari public speaking, misalkan ikut duta-duta kita latih. Dari segi persiapan dan juga public speaking. Karena ilmu yang Agung dapat juga bakalan Agung share ke mereka-mereka. Betul. Karena memang itu juga tugasnya Agung ya. Iya. Jadi harus menjadi yang amanah juga ya. Benar. Sebagai Agung dengan bingkai Agung, dengan background Agung itu, Agung udah kemana aja? Kalau untuk Belalang Buana itu dari 2020 mulainya Kak. Dari tahun 2020 itu waktu lomba ke nasional ke Bandung, Jawa Barat. Setelah dari Bandung, waktu itu orang tua juga ikut mau sama papa. Mau papa pulang ke Tanjung Pinang, Agung lanjut ke NTB, Lombok. Jadi Agung tinggalin mama papa itu ya? Iya, ke NTB Lombok itu kerja sekalian jalan-jalan sih sebenarnya. Kerja dalam arti kan setelah menang dari Duta Pendidikan nih, kita langsung ke NTB, ke pelosoknya untuk jalani visi program dari apa yang udah Agung bawa gitu. Oke, ada tugas nih ya. Iya. Jadi pergilah ke Lombok. Ke Lombok, dan itu memang udah disurvei sama teman-teman yang ada di sana bahwa kedapatan di sana itu masih banyak banget anak-anak, bahkan orang tua yang udah dewasa juga, mereka itu lebih kayak masih menggunakan bahasa daerah dan belum sama sekali mengerti akan bahasa Indonesia. Nah itu menjadi PR juga untuk Agung teman-teman pada saat itu untuk bagaimana mengajarkan kepada mereka. Jadi mereka pakai bahasa daerah di sana? Iya, bahasa daerah yang khusus Lombok lah. Jadi Agung gimana komunikasi sama mereka? Itu komunikasi lewat teman dari teman gitu, mengartikannya. Atau mungkin ada yang kecantol sama Agung bahasa Lombok itu sebenarnya seperti apa sih? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Agung adalah asli Kepulauan Riau ya, tanah Melayu. Cinta Gurindam 12. Cinta Gurindam 12 luar biasa. Jadi dari Lombok pulang. Terus 2000 pulang ke Pinang. Ya, ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Paling kalau pergi-pergi lagi paling ke Batam. Batam Pinang. Iya. Jadi itu di tahun 2001 stop, nggak ada kemana-mana. Nggak ada kemana-mana karena nggak dibolehin mama ya. Jadi Agung kesini sama mama ya, ditemani mama ya. Iya, sama mama. Jadi Agung tadi juga cerita nih teman-teman kalau Agung itu kemana-mana perginya sama mama. Benar. Jadi dikawal sama mama ya mama. Jadi Agung nggak boleh kemana-mana kata mama karena anak satu-satunya ya Agung ya. Kalau nggak kemana-mana sih. Maksudnya nggak boleh keluar Pinang. Tadi kita udah cerita juga kan sebelum podcast mulai. Katanya Agung pengen ke Jogja. Pengen kemana lagi Agung? Sebenarnya sudah pernah semua. Tapi bareng mama. Tapi bareng mama, harus bareng mama ya Agung ya. Jadi besok semua. Agung ini ya, Agung ini juga ya, kakak ada lihat Agung terpilih di PPAP, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Jadi Agung terpilih, luar biasa. Udah jadi duta bahasa, terus terpilih juga menjadi PPAP. Ya, jadi melalang buana lagi lah ya Agung ya. Kemana nih Agung terpilih? Kalau tahun ini PPAP itu dari Kemenpora, tuan rumahnya Kalimantan Selatan dan Riau. Untuk teman Agung yang dari Kepri yang perempuan, Indah itu ke Riau. Kalau Agung sendiri ke Kalimantan Selatan. Ke Kalimantan Selatan. Iya. Jadi mama gimana? Tahu Agung terpilih? Aduh berat lagi nih. Mau ikut ya tapi jauh ya Bu ya. Nggak ikut tapi udah terpilih juga. Jadi gimana? Karena ya mau nggak mau harus diizinkan gitu. Karena kan kapan lagi program dari Kemenpora terus kemana-mana tuh selalu dibayarin, nggak pernah pakai uang pribadi gitu. Betul. Jadi ya let it flow aja. Nggak lucu juga kan, sudah lulus terus ngasih tahu Kemenpora kalau nggak boleh nih Pak, Mama nggak ngizinin. Karena ada kejadian lucu Kak di tahun 2022 kemarin. Tadi kan habis Zoom sama Kemenpora. Terus? Kemenporanya cerita kalau di tahun lalu itu ada anak mami cowok juga.
Jadi dia itu tidak biasa tidur dan Jauh dari orang tua iya, juga? Oke. terus apalagi ke desa kan. Jadi? Nah, jadi dia Jadi aku minta merasa nih ya. enggak dong, enggak. jadi anak itu minta pulang. Jadi udah sampai nih terus minta pulang. Beberapa hari kemudian minta Waduh. pulang gitu. Jadi karena kan kita sebelum berangkat ini ada MOU-nya dari oke, Kemenpora. Kita tanda tangan surat bermaterai gitu. Jadi ya kalau kita melanggar otomatis akan dikenakan sanksi. Iya sih, betul. Jadi kan kita nih ada namanya uang saku dari Kemenpora. Iya. Ya lumayan besar. Jadi anak ini mau nggak mau harus ganti uang itu karena memang sudah konsekuensinya dari Kemenpora. Karena dari dia yang ini ya, Iya, karena gagalin lah kegiatan tersebut. Kan? Benar, kenapa nggak dari awal gitu kan? Waktu tahun lalu itu di Papua Barat. Jadi alasan dia karena nggak bisa jauh tidurnya biasanya mungkin sama sama mamanya, sama Ya, maminya ya. we don't know lah ya. Jadi Gitu-gitu sama. setelah dengar cerita itu aku cerita lah ke mamanya, Ma, ini loh Ma, ada anak mami yang minta Iya, pulang. cerita tadi. Cuman Agung kan nggak yang anak mami banget Oke, gitu. ada mami banget, iya sih. Tapi kan kata mama tadi, Agung kalau bisa apa mah kerja di sini aja ya Ma ya, nggak jauh-jauh. Agung sekarang juga lagi kuliah kan? Iya, benar. Lagi kuliah semester berapa Gung? Semester 10. Semester 10, berarti udah mau selesai kan? Iya. Lagi nyusun. Insya Allah, iya. Jadi abis ini udah tamat mau kemana? Rencana sih S2, Kak. Ke? Undip. Cuman Udah lagu. Kan udah dibilang tadi gak boleh kemana-mana ya Ma. disuruh kerja dulu Disuruh sama kerja orang tua. dulu. Kerjanya di mana disuruh Mama? Di Pinang aja. Kalau kerja ya sekitaran Kepri lah. Sekitaran Kepri. Tapi bagus juga sih Gung. Soalnya kan Agung udah background duta bahasa nih. Terus juga udah pernah ikut PPAP. Terus juga udah duta-duta yang lain udah Agung pegang. Sebenarnya peluang Agung juga besar sebenarnya di Kepri kan. Daripada jauh sama Mama ya kan Mas. Seperti itu. Ya nanti terulang lagi di tahun 2019. Apanya tuh terulang? Yang soal mengejar cita-cita tidak tercapai. Apa tuh? Cita-cita Agung. Oh berarti Agung, jadi Agung nyalahin Mama nih. Enggak dong, Mama enggak. cita-cita enggak. Apa? Cita-cita Agung. Dulu itu sempat tes pramugara. Ya, dan sudah dipanggil ke Jakarta, tapi mau tidak mengizinkan. Padahal udah lulus nih. Iya, bukan berarti belum lulus sih, tapi ibaratnya sudah satu langkah lebih maju. Gitu. Jadi terhenti karena Mama tidak mengizinkan. Jadi cita-cita Agung pramugara. Iya, sangat ingin menjadi Sangat ingin menjadi pramugara. Jadi setelah ini udah satu langkah nih, terus Mama tidak mengizinkan. Jadi berubah nggak cita-cita Agung sekarang nih? Mama tuh dari dulu pengen Agung tuh jadi guru. Oh. Karena Mama dulu kan juga Cita-citanya jadi guru gitu. guru bahasa Inggris. Oh, Gitu. gitu. Jadi maunya disalurkan ke Agung. Tapi memang sih Kak, walaupun nggak jadi pramugara, setelah Agung ke sekolah, Agung yang dulu di SMA 3, waktu itu ada acara di sekolah. Jadi kepala sekolahnya itu menghubungi Agung untuk menjadi guru. Nah itu kan kayaknya ijabah doa Mama deh gue. Yang menginginkan Agung jadi guru. Tapi Iya. karena kan duta bahasa juga kan pergi ke sekolah-sekolah juga kan. Gung? Bener. Iya kan, pergi ke sekolah-sekolah, ngajar, ada kegiatan-kegiatan juga ya Gung ya. Iya. Kalau di Kepulauan Riau sendiri Agung udah pernah kemana aja nih? Kalau jujur Kepulauan Riau baru ke Batam sama Benan. Benan. Pulau Benan ya. Berdengar Pulau deh Benan kayak. itu pun karena Tarka main volley Itu apa sih? Kan maksudnya provinsi. di Lingga. Oh Lingga. Kalau di Karimun ada Pulau Buru, kalau di Ya, di pulaunya lagi. Itu ini ya lebih kayak masih kayak pedesaan gitu ya Gung ya. Kalau di Bang Desa enggak sih Kak, karena di situ ada villa juga. Itu tempat wisata yang bagus banget Benan Iya. itu. Jadi Itu berapa lama tuh Gung? kegiatan PPAP itu sebulan sih Kak. Kita kayak mengabdi gitu, turun ke desa selama 1 bulan. Oh berarti mulai dari sekarang Agung harus quality time sama Mama sama Papa sebelum Of pergi. course. Iya kan? Iya. Iya 24 jam sama Mama sama Papa ya Pak. Nanti kalau di sana paling
susah sinyal sih. Jadi udah bilang sama mama kalau nggak balas pesan atau apa ya jangan khawatir, jangan apa. Berarti mulai dari sekarang di setiap jalan sama mama kan, nanti kalau Agung ke Kalimantan ini mah ya. Iya, kecuali kalau di Riau memang gampang akses sinyal. Gitu ya. Ini, Mereka udah sampein kayak gitu juga ya? iya, di Kalimantan itu memang susah banget untuk sinyal, apalagi di desa kota barunya. Agung di kota baru. Sebulan pula lagi ya Agung ya? Iya, paling kalau mau akses internet harus ke kota dulu. Oh berarti ini kegiatannya nggak di kotanya ya? Kita ke di pedesaan desa. gitu ya, ngabdi gitu ya Gung ya? Nyebrang lagi gitu. Tapi enaknya di Kalimantan kita bakalan, tadi kata Kemenporanya bakalan ke gunung, diajakin jalan-jalan gitu. Bukan maksudnya mendiskriminasi Riau ya. Iya. Ya, Maksudnya kan tapi- ini suasana kan berbeda Iya. kan. Karena kan kita kan lebih terkenal dengan pulau-pulaunya, dengan lautnya. Kalau di sana kan lebih gunung-gunungnya. Iya, benar. Beda kan. Lebih hijau gitu. Karena Merasa- belum pernah sih sekali naik gunung ke Bromo gitu, tapi mungkin ini kedua Kalinya ya. kedua kali. Dan waktu ke Bromo berarti kok bisa ke Bromo? Iya gitu, bareng sama mama. Oh sama mama juga? Mama ke Bromo juga? Udah ke Jogja, udah ke Malang, Oh luar udah keliling biasa. Jawa. Itu sama mama, kalau sendiri nggak dikasih. Emang gak dikasih ya? Iya. Jadi Agung merasa, udah bebas nih tanggal 3 Juli nih. Pergi ke Kalimantan nih. Sebenarnya Iya kan? ke Lombok itu pun juga sendiri. Kemarin. Lombok juga sendiri. Ya kan? Karena kan gak semua kegiatan Agung bisa ini kan Gung. Bisa orang tua ikut juga kan? Iya. Kalaupun bisa kan pakai duit pribadi juga ya kan Gung? Iya, pakai duit pribadi. Pernah sih Agung 3 bulan waktu itu ya mah, magang. Magang Di- dari ini Di duta magang, enggak, waktu kampus. itu. Iya, semester 6. Jadi waktu itu di Batam. Oh, Di Batam sih, dekat nggak jauh. sih. Batam masih dekat. Oke, sekarang Agung usia Agung berapa sih? Saat ini 22 tahun. 22 tahun. Bentar lagi udah mau tamat kuliah nih Gung. Iya, Terus benar. rencananya mau sambung S2 kalau bisa. Kalau rezeki, Kalau rezeki, kalau memang udah ada job yang manggil kerja ya Agung ya. Iya. Karena mikir juga sih Kak, kita udah ada gelar juga sih S1, walaupun memang S2 kan. Tapi biarlah, Mama kan saat ini masih kerja, jadi biarlah Mama stop kerja, jadi biar Agung yang kerja. Oke. Walaupun sekarang juga sambilan cari uangnya dari duta-duta, dari MC gitu. Betul. Ya karena Gung bukan banyak juga job-job lain ya Gung ya. Oke. Gung, duta bahasa ini kita harus pandai semua bahasa nggak sih Gung? Nggak ya? Kalau untuk duta bahasa Kepri sendiri, tentu saja untuk bahasa Melayu kita harus minimal bisa. Minimal bisa ya? Iya, Dan harus. Agung bisa juga berarti bahasa Melayu ya? Bisa, walaupun tidak terlihat seperti bisa bahasa Melayu. Iya, karena kan lebih ke bahasa Indonesianya yang Iya, diinikan karena kan? kita ada Trigatra Bangun Bahasa. Oke, apa Itu aja tuh? artinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi untuk menjadi duta bahasa itu nggak harus kita fasih berbahasa Inggris. Seperti itu. Jadi bahasa asing yang Agung kuasai? Kalau bahasa asing yang saya kuasai itu Inggris sama sedikit Thailand. Tapi ini sih Tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba. wajah Agung mendukung sih untuk berbahasa Thailand. Coba dong Gung. Ayolah, tapi kan aku ini biar Perkenalan aja ya. coba gimana coba bahasa Thailand. สวัสดีครับทุกคนผมชื่ออากุนะครับแล้วคุณซ่องอาทิตย์ครับขอบคุณครับ Song nama Agung kok nggak ada nyebut nama Agung tadi sih? ผมชื่ออากุครับ Oh gitu. Sodika, สวัสดี Kabun ครั Kap. บ Dutain lagi. no Kok kenapa bisa ini bahasa Thailand? pertama Atau interesting pernah ke banget Thailand? iya interesting Pernah ke Thailand? banget sama Pernah? Thailand pernah Pernah? Sama Dalam Mama. rangka? Sama Mama juga. Mama nggak pernah ketinggalan deh, pokoknya Mama the best lah, pokoknya kemana-mana Ya. ada Mama. waktu itu sekeluarga pergi ke 3 negara Malaysia, Singapura, Memang Thailand. dikasih akses sekeluarga atau memang rencana keluarga? Iya, lebaran sekeluarga rame-rame. Kemana? Ke Thailand? Thailand, Singapura, Malaysia. Malaysia. Iya. Aduh. Dan lebih interesting itu pengen kayak studi di sana gitu, Kak. Oke. Karena temen banyak banget yang kuliah di sana S2. Senior duta bahasa Di mana? Di Thailand? di Thailand juga. Halo Bang Jody. Oh, ada Bang Jody di Thailand. Iya. Bang Jody. Bang Jody, ya Bang Jody itu dia menguasai
10 bahasa Jadi asing. Agung dari Bang Jody inilah tahu bahasa Thailand. Iya, karena kayak unik ya. Terus Iya, pengucapannya juga enak. Sampai Agung belajar bahasa Thailand dari angka 0 sampai 10 tuh Agung tahu gitu. 1, Eneng. 6, Itu pengucapan juga Eneng beda-beda. 2, Song. 6, song. Oke. Sampai 5 Gung. 6. 0 kan sun. Kalau 0 sun. Oke, sun, neng, son, song, song, sam, sam, si, si, ha. ha, Oke. no, sang, song. Nong. Udahlah Gung, nanti kita tukeran nomor aja lah Gung, belajar bahasa Thailand. Oke, luar biasa duta bahasa. Ya cocok sih jadi duta bahasa, udah bahasa Melayu bisa, bahasa Inggris kuasai, bahasa Thailand. Mana tau nanti kan bahasa-bahasa yang lain ya Gung ya. Insya Di Allah. Thailand memang endingnya selalu hap gitu ya. Iya Kak, karena kalau cowok nih, kita cowok, kita ngomongnya harus belakang ujungnya tuh hap. Cup. Kalau Cup tuh cewek, apa sih Kak? Kalau dalam bahasa Indonesia tuh? iya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh seperti apa sih Gung? Maksudnya cup itu cup, gitu. iya, G, iya. oh gitu Iya. ya. Biar lebih sopan Kalau ya. cewek itu kerap. Kerap. Oh beda. Iya. Oh jadi misalnya Agung ngomong sama Asan nih, Agung bilangnya kakap gitu lah ya. Kap. Krap. Kalau kakak ngomong sama Agung, kerap. Krap gitu ya. Oh kan di ujung-ujungnya ada krap aja gitu ya. Iya. Krap aja gitu. Oh gitu. Kalau yang Agung sapa tadi tuh Sawadee-krap tuhon. Itu tuh halo semuanya, salam kenal. Sawadee krap tuhon. Asa. Kabun kap, Saudi kap. Ya, kabun kap tuh apa sih artinya, Gung? Kapun kap tuh terima kasih. Sebenarnya banyak sih arti terima kasih Kak. Khop chai, kapun kap, khop chai manuwe. Itu banyak banget. Nenek. Dia memang kayak gitu ya rapanya Iya. Gung ya. Bahasa Kalau Thailand. beda nada beda arti. Oh gitu. Misalkan tadi angka kayak neng. Neng, Itu kalau Kakak cuma bilang neng, itu beda lagi artinya. Oh, apalagi angka berapa tuh? Angka 9? Kalau neng itu seperti kayak dia. Oh. Jadi kayak harus nada neng itu Oke. dua. Jadi makanya Thailand itu emang iramanya kayak gitu ya, Iya, Gung, makanya itu Berarti- sangat interesting banget buat aku Oh berarti dia belajar. ada kata yang sama tapi yang membedakan dia itu Nada. nada dia. Oh jadi udah tahu nih. Mana tahu kan pulang dari podcast tiba-tiba kan udah ke rumah kan langsung ngomong Thailand ya kan ya. Langsung jalan Thailand. Iya. Oke. Agung ini kan tahun 2000-an ya. Iya, benar. Tahun 2000-an ini kan masa-masa termasuk masa-masa milenial juga ya. Iya, milenial. Masa generasi Z lah bisa dibilang seperti itu. Zillennials. Zilenial, oke. Nah nih bahasa sekarang kan nih banyak yang kayak bahasa-bahasa gaul gitu loh, Gung. Terus mungkin budaya-budaya dari luar. Itu Agung ngikutin gak sih? Kalau bahasa gaul kayak gabut gitu Iya, kan, gitu. gabut dan lain-lain itu tergantung pribadi kita Kak. Agung pribadi kalau bahasa seperti itu, kalau misalkan hanya teman-teman terdekat ataupun hanya teman-teman nongkrong. Tapi kalau misalkan kayak seperti ini, Iya. kita ngomong, gabut banget sih gitu. Iya sih, ayo dong, thank you. Jadi Ayo, pandai-pandai dalam menempatkan diri dan Menempatkan diri, iya, betul. dalam berbicara gitu. Tapi salah gak sih kita pakai bahasa-bahasa gaul gitu, Gung? Nggak salah. Nggak salah Nggak ya? salah. Mana tahu kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Iya. Agung, ayo kita pergi kemana gitu kan? Iya. Kemanakah kita hari ini? Gitu. Apakah Agung sudah makan hari ini? Gitu kan? Capek juga sih Kak kalau ngomong bahasa Iya, baku. kan? Ya. Betul kan? Pernah ngerasain juga waktu karantina duta bahasa kan? Jadi itu- wajib. Iya, harus banget, bukan harus banget sih, tapi ya namanya kita harus menampilkan yang terbaik, Iya. otomatis kita harus berbahasa dengan baik juga. Ya, Iya. berbahasa Indonesia yang baik dan Baik dan benar benar. dan baku seperti Iya. itu. Jadi selama karantina Santiaji kemarin itu memang kita nggak tahu ya teman-teman yang Iya, lain. oke. Kalau Agung ya table Agung nih manner. taat peraturan ya. Oke, jadi duduk harus gini. Iya, benar sekali. Halo teman-teman, saya Iya. lagi bersama dengan Agung. Benar. Seperti itu ya, Gung. Jadi kalau ketahuan apa hukumannya nih, Gung? Kalau ketahuan ngomong nggak baku, Iya. nggak ada hukuman sih Kak, cuman penilaian aja. Betul. Gitu. Jadi ada penilaiannya ya. Ya, ngerasain juga, aduh capek banget. Capek tuh, itu sebenarnya nggak boleh, lelah sekali. Iyalah. Oh iya, harus lelah ya. Jadi capek nggak ada di bahasa Indonesia ya, Gung ya? Iya, lelah sekali hari ini, aduh. Aduh.
Lucu ya. Malam sekali hari ini seperti itu ya. Jadi kita sebelum berbicara tuh memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu. Biasanya kan orang biasanya kalau kita ngomong tuh ngomong. Harus Iya, pikir harus dulu pikir seperti itu ya. Terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa nanti terbawa. Tapi kalau kita ngomong bahasa baku gitu, gestur kita juga ngikut ya, Gung ya. Iya, ngikut. Jadi lebih ini ya, Lebih membawa suasana dalam ucapan. dalam ucapan. Agung hobi ngomong di depan Hobi ngomong di depan banyak orang, di depan publik, banyak depan orang kamera. itu seneng banget. Seneng Itu ya? pun bermula dari kuliah. Oh, jadi Ya. Agung termasuk mahasiswa yang aktif juga, iya kan? Alhamdulillah. Karena mahasiswa ingin banyak nih tipenya, Gung. Ada mahasiswa yang pas datang nih dia duduk di paling depan karena dia memang pengen kuliah nih, nerima ilmunya, terus pengen aktif dan terlihat aktif. Ada juga mahasiswa yang datangnya yang udah dosen datang, berdatang telat, terus duduknya di belakang. Iya, Ya itu kan? Agung sih yang kedua. Karena Iya. yang buka ruangan itu kan Agung Oke. jadi cutting ketua kelas di Oke. setiap mata kuliah. Jadi Agung harus duluan datang ya. Iya, harus duluan Agung datang. megang kuncinya. Iya, kadang Agung kalau telat Agung bilang sama dosennya. Jadi dosennya dulu yang buka. Oh, Tergantung kita pendekatan ke dosennya seperti apa sih, Kak. Kadang ada yang cutting tuh dia tidak terlalu dekat sama dosennya. Jadi kayak betul. nggak ada kedekatan lah, Betul. nggak ada chemistry. Nggak ada Iya, komunikasinya ya, seperti itu. Jadi Agung juga termasuk orang yang mudah bersosialisasi juga. Iya, Iya kan, Agung juga suka itu ya, karena hobi juga tampil ya, Gung ya. Mm-mm. Hobi. Percaya atau enggak, Kakak, dulu Agung tuh introvert banget. Iya. Ya, nggak tahu kenapa. Maksudnya waktu kecil gitu ya? Enggak, dari SMA. Dari SMA sih, waktu masuk kuliah melihat kehidupan yang lebih agak wow gitu ya. Wow, ini yang seperti apa nih? Wow nih. Jadi kayak lebih Apa? harus change my life gitu, harus Oke. merubah. Apa sih value yang harus kita ciptakan, harus kita punya? Karena kalau gini-gini aja, ke depan apa yang akan kita bawa gitu. Betul, Gong. Seperti itu. Iya sih, Jadi Gong. 2019 kalau Kakak Agung kenal, kalau Kakak kenal Ibu Afitri Susanti, Iya. kenal? Itu Ibunda Agung yang selalu mengajari. Oh gitu. Iya. Waktu Agung masih di masa-masa introvertnya gitu. Ya, dari Agung ke duta museum, seperti itu. Agung belajar ngomong pun dari beliau. Halo itu Ibu, waktu terima masih kasih Agung banyak. SMA ya? Iya, Halo Ibu. Karena- Bunda Agung. iya, karena dari beberapa kegiatan dan acara pun beliau yang jadi narasumber dan jadi jurinya juga. Sampai Agung tuh pernah dibilang menang ini menang itu. Agung tuh anak titipan Bu Afitri gitu. Agung pakai orang dalam. Iya. Nggak seru Agung. Bukannya Agung kayak nunjukin kualitas dan Betul, value betul. Agung seperti ini loh. Gitu. Nih lihat di Iya. Instagram aku gini. Iya betul sih, kakak setuju sih sama Agung. Karena memang kayak sosial media itu harus kita gunakan dengan bijak, Iya. baik dan benar. Karena kan kita dilihat dari situ ya Agung ya. Mungkin orang-orang yang gak kenal kita kayak kakak nih tadi nge-stalking Instagram Agung. Kakak jadi kenal kan, oh Agung ternyata orangnya gini. Agung ternyata pribadinya seperti ini ya dari Instagram, ya kan? Iya, karena kadang juga kita menilai orang itu dari Instagram. Oh, kalau misalnya Instagramnya baik, Betul. terus positif, Iya, betul. inspiring, kita kan jadi enak untuk ngelihat dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan atau apapun, bisa langsung kayak orang tertarik gitu. Karena memang di beberapa CV juga atau lamaran kerja juga kan kita mencantumkan di Iya. situ sosial media kita kan, Gong, baik itu Facebook, Iya, benar. Instagram dan lain sebagainya. Karena dari situ sih dikenal udah lulus dokumen seperti itu kan, baru nanti pemanggilan seperti itu. Dan semenjak Agung terpilih jadi duta-duta ini, Facebook itu foto-foto yang kita kan pernah alay nih Kak. Kayak Alanya gimana nih? Jadi fase gini-gini ya, gitu-gitu. Oke, jadi kalau fase kita nih melewati fase yang namanya balita, Iya. bayi dulu, newborn, bayi, balita, remaja. Jadi sebelum ke dewasa itu kita melewati fase alay dulu Kak. Iya. Kakak pasti melewati fase alay juga kan? Pernah sih pakai kamera 360. Pakai kamera Oh my 3. God. Jadi semua mukanya difilter ya. Ya paling atas segini ya. Paling atas pokoknya. Jadi masa alay Agung tuh keluarlah semua fotonya gitu.
Iya, bukan Agung hapus sih, maksudnya tuh lebih ke private. Karena apa? Malu Agung. Bukan malu, karena semenjak udah dikenal orang dan dipandang orang, orang pasti bakal siapa sih yang nggak akan kepo apalagi netizen. Langsung scroll Pasti sampai ada ke bawah aja ya, Bung, yang ya. di scroll, yang dilihat, apalagi kalau kita alay atau jelek. Oh gini duta bahasa, alay banget. Betul. Oh gitu, oh dulunya gini. Oh ternyata masih Ya, ada. jadi semenjak 2020 tuh udah mulai Udah memperbaiki private. ya. Udah menyusun Facebook. dengan baik lah sosial media Agung ya. Ya kakak aja tadi nge-scroll terus ke bawah nggak terasa sampai ke bawah loh Gung. Itu sebenarnya kalau nggak Agung private Instagram foto-foto lebih banyak lagi karena Agung main Instagram dari 2013. Tapi menurut Agung Instagram itu perlu di private atau enggak sih? Kalau untuk Agung pribadi bukan orang yang sudah tidak introvert lagi, itu mending jangan di private deh. Betul. Karena emang kalian tuh siapa sampai di private gitu. Betul, Memang betul. tidak menyalahkan kalian untuk private Instagram ya, tapi biarkanlah orang mengenal kalian Mengenal itu kita. dari sosial media Dari sosial kalian media. walaupun kita belum pernah kenal seperti itu. Iya sih, karena kalau udah di private kayak beberapa orang mungkin kurang nyaman untuk memfollow terlalu banyak pertemanan. Jadi kadang mereka juga malas ya. Aduh ini orangnya kayaknya introvert banget sih, nggak mau Ya. dikenal. Atau ih sombong banget sih di private akunnya gitu ya Gung ya. Kalau Agung pribadi tuh tipe orang yang bukan sombong ya, hanya memfollow orang-orang yang Agung kenal, terus yang menurut Agung inspiring banget. Betul. Gitu. Siapa yang sampai saat ini yang Agung idolakan? Sosok siapa yang mungkin, ya kata Agung dulu kan Agung introvert. Sampai akhirnya bisa di posisi sekarang ini. Pasti ada dong seseorang yang mungkin menjadi Iya. Panutan. panutan Agung gitu. Kalau panutan Agung pribadi, Agung itu suka nonton debat dari dulu. Dari mau debat presiden kah, Oke, debat oke. gubernur dalam pemilihan pemilu kah atau apa? ILC dulu. Iya. Iya bisa. Indonesia Lawak. Indonesia Lawak. Oh, kirain yang Indonesia Lawyers Club. Itu kan ini aja yang nonton. Jadi awal tertarik itu menjadi yang Agung sekarang itu, ya mungkin orang pada bilang, ah masa dia terus, Agung lebih ke Najwa Shihab. Sama berarti kita Gung. Oh ya. Iya, sama idola kita berarti. Karena Kakak Shihab Agung ya. juga, iya kakak Agung, Kak Olive, itu dia juga panutan sih, karena dia penyiar juga di RRI. Sekarang dia Kakak Agung, kakak sepupu? iya kakak? sepupu. Dia sekarang di Jakarta. Oh. Iya, dia tuh sering banget ketemu Kak Najwa Shihab. Jadi Agung jadi ini ya, cemburu ya. Enggak cuma jadi Pengen terinspirasi, ini juga. pengen ketemu. Aku juga tanya, Kak, kalau mau ketemu sama Kak Najwa, bisa lewat kakak nggak? Bisa, datang aja ke Jakarta. Gitu. Bisa. Ya Cuman udah nanti belum kapan-kapan kesampaian. nanti kapan-kapan Agung ke Jakarta temuin lah kan Kak udah kakak Iya. ini kan. Iya. Agung sering curhat sama mama. Curhat iya. Iya. Apa aja? Semuanya Agung curhatin. Eh, Di filter. iya, ada yang di filter. Kayak pertemanan. Cinta juga kadang-kadang. Nggak kadang sih, ya. Sering ya? Enggak sih, aku nggak jarang pacaran ya, Mah. Iya. Iya. Terakhir pacaran tuh SMA aja, Kak. Terus pacarnya SMA. Iya. Jadi berapa orang nih mantan Agung? Nggak tahu ya berapa. Terakhir, wah nggak tahu Nggak, berapa. maksudnya- Serius? maksudnya, Nggak terhitung maksudnya. Bukan, maksudnya adalah beberapa. 2 orang yang mama kenal mungkin mah, iya kan mah yang dikenalin. Cuman yang aku kenalin ke mama tuh yang benar-benar menurut aku yang serius gitu ya Gung. iya. Tapi akhirnya putus juga. Itu pun kenalannya, aduh boleh cerita nggak nih? Iya gimana ya nggak apa-apa Nanti lah. dia nggak nonton juga kok. Nggak, maksudnya kan dari situ kan kita bisa juga ngambil pelajarannya. Iya. Jadi kita bukan membenarkan hal itu, tapi kan ya wajar lah perasaan suka ataupun enggak. Iya. Mana tahu itu hal yang membuat Agung motivasi sampai di titik Iya, itu benar, sekarang. benar. Pengen menunjukkan kalau Agung tuh orang yang bisa dibanggakan loh, bukan hanya di keluarga, tapi Iya. juga orang-orang terdekat. Apalagi Agung anak tunggal, Mm-mm. laki-laki lagi kan, Mm-mm. iya kan? Pasti Agung pengen banyak yang nempel juga kan. Jadi gimana? Aku tadi bilang apa? Sebenarnya kenal sosok ini nih dari Iya. 2020 waktu lomba di nasional di Bandung. Mama sama papa tuh, papa kan dari Bandung kan, Oke. terus juga ke sini. Jadi aku pikir memang bener ya Bandung ini kota cinta gitu dan kota Iya. yang bikin pengen kembali lagi gitu. Karena orang-orangnya pun juga ini ya, Iya. menarik gitu ya Agung ya. Terus kenalan dia dari Jatim, Oh. aslinya dari Blitar dan dia memang
tipe Agung banget gitu. Jadi Smart gitu ya Gung ya. ya smart, dia berwibawa, intelijen juga. Terus dia memang Jawa-Jawa gitulah gitu. Jadi tipenya Agung yang Jawa-Jawa nih. Enggak juga. Terus halus soalnya. Halus-halus. Ya, jadi yang membuat Agung tertarik ke dia itu ada satu ketika di pagi hari waktu di Bandung Udah jadi puisi nih. dia Satu buat hari di pagi dia, hari. dia tuh buatin Agung sarapan. Wah. Sarapannya itu nggak yang biasa kayak apa steak gitu loh Kak. Agung Kok bilang, bisa buatin Agung sarapan sih? iya nggak tahu gimana effortnya dia. Enggak, gitu. tunggu dulu. Agung ini ya, ada kegiatan di sana. Iya waktu lomba. Betul. Oh, dia ikut lomba juga. Iya dia dari Jatim, Agung dari Kepri. Oh gitu. Jadi dia masak sendiri lah ya Iya, ceritanya. nggak tahu lah dia masak di mana, entah di hotel. Dia buatin Agung sendiri atau ada kawan-kawan yang lain juga dibuatin? Agung sendiri. Terus dia beliin Milo juga, Milo kaleng gitu. Waduh. Nah dari situ kayak, Oh, ternyata dia ini Ada. juga nih. Bagian khusus rupanya. Iya. Bukan Agung merasa kan, oh ternyata ada lampu hijau nih. Ternyata dia tertarik juga sama aku nih gitu kan. terus dari situ coba deket dan ya udah nih, udah. Terus Deket nih, udah tukaran nomor WA juga ya. Gung, ya? ya, udah gitu balik ke provinsi masing-masing selesai lomba. Jadi Januari kan Desember lomba, pulang. Januari balik lagi ke Bandung. Ketemu lagi. Kebetulan Wah. ada acara yang duta pendidikan itu juga dan kebetulan dia ulang tahun di Januari itu. Aduh, kesempatan Agung lah ya. Iya, Untuk jadi buat membalas kebaikannya membalas tadi. kebaikan gitu. Oke. Jadi waktu itu ini mama nggak tahu. Oh, Agung belum cerita nih. Iya, cuma tahu foto dari foto doang, cuma ceritanya nggak tahu. Jadi gimana respon mama? Oh, nggak apa-apa sih, Gung. Lumayan sih, Gung. Nggak apa-apa kalau jodoh. Oke, jadi Agung Jadi 2021 itu awal Januari di ulang tahun, ya Agung menunjukkanlah effort seorang Agung itu. Wah. Agung itu beli kue, udah tutup tuh Kak jam berapa ya? Jam 11 tuh nggak ada toko kue. Oke. Jadi Agung naik Gojek, ini mama jangan marah ya. Naik Gojek malam-malam keliling Dago daerah Bandung. Hujan. Agung pikir, mana lah? Agung tanya sama Gojeknya. Bang, toko kue beli kue ulang tahun di mana ya? Oh, udah nggak ada tuh, dia bilang kayak Oh, gitu ya kan. udah malam gitu ya. Udah malam. Akangnya mau cari kue yang gimana katanya. Cari kue yang love. Pokoknya kue ulang tahun bang, Oh, iya. Agung bilang gitu. Iya. Terus Gojeknya nawarin, gimana kalau akangnya beli Jeko Donat aja, dia bilang kayak Oh, gitu. gitu, dia nawarin Terus ya. dipakai lilin. Iya. Oh ya juga ya, daripada nggak dapat. Oh udah boleh bang. Oh, karena Agung pengennya ini ya, pergantian hari ya, pergantian tanggal itu ya, Agung ngasihnya gitu ya. Pas tengah malam itu juga karena lagi ngumpul Oh. rame-rame gitu kan. Nah kebetulan besoknya itu Agung udah ke Lombok Oke. besoknya. Oke. Nah jadi ya udah. Dapat lah ya Dapat. si donat ini. Gojeknya kayaknya lebih romantis. Iya, dia kan tahu, kakak udah tengah malam loh itu, udah Iya. nyari toko kue kan, nggak dapat. Mama jangan marah ya, kata Agung. Aduh, berarti luar biasa ya pengorbanan seorang Agung gitu loh mas, seorang Agung. Untuk, ibaratnya kan tuh membalas kebaikan orang Iya. gitu ya. Karena kita bukan istilahnya ngebalas budi juga sih, karena Iya. dia udah mau se-effort gitu juga bikin breakfast pagi-pagi gitu kan. Karena juga momennya yang tepat juga ya, dia lagi Iya. ulang tahun. Jadi dia ulang tahun pas gitu. Jadi Apa udah inisialnya, Gung? Asa. namanya sama dengan nama Agung. Cuman dibalik-balik. Ya. Anggun. Am. Halo Anggun. Anggun nanti nonton ya Anggun. Oh my god. Anggun. Agung Agung. Anggun. Nggak Agung Sarul nanti. Aduh, luar biasa. Oke, itulah cerita Agung ya. Karena memang sih untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kita senangin, kan butuh ada pengorbanan juga ya Agung Iya. ya. Dan dia tuh satu-satunya perempuan yang Agung kenalin ke mama. Tapi kata mama tadi ada 2. Oh, Iya, itu satu di udah SMA, satu itu udah ini ya. Itu udah memang nggak mau ambil pusing lagi. Oh, pusing lagi ya, udah lupain Udah, ya. iya. Udah move on ya Gung. Sama Oh. yang si A ini belum ya Gung ya. Udah 3 tahun sih, maksudnya. Tapi masih jalin komunikasi ya Gung pelan-pelan, ya. ya masih. Pasti inilah kan, karena kalau kita mungkin
gini, mungkin ada hal yang membuat kita tertarik kayak Agung, tertarik sama si A mungkin karena dia smart, dia pintar juga ini segala macamnya, terus sesuai dengan namanya Anggun juga. Ada hal mungkin yang Agung senangi yang buat Agung dan dia jadi bisa bertukar pikiran, ya kan Gung? Benar. Benar. Dia itu tipikal orang yang listener. Oke. Iya. Jadi Terus, cocok lah ya. Iya, kalau sefrekuensi ngomong lah sama Agung. sama dia tuh kayak Nyambung. Agung Melihat ngomongnya diri. nyambung. Melihat diri Agung Terus sendiri gitu. Agung panggil dia, Kang panggil Gun, dalam mas gitu. Jadi kayak Oke. kalau orang Jawa kan dalam mas gitu. Oh gitu. Mama senyum-senyum. Mama senyum-senyum di belakang. Oh gini kamu ya. Ah, gini ya. Bukan salah kakak ya. Agung sendiri yang cerita ya kakak. Ya, udah. Kita saling gitu kok. Iya saling. Kita saling berkata. Iya, Mama kan juga orangnya kan friendly juga, terbuka ya Maya. Oke, sesuai dengan ya Agung juga udah usianya juga udah mulai ini kan. Agung juga udah bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang ini ya Agung ya. Apalagi kan LDR juga ya. Iya, awalnya sih memang LDR baik-baik gitu. Tapi setahun sih Kak, setahun udah dia nggak bisa LDR katanya. Nggak bisa ya udahlah, mudah-mudahan aja lah ya ada waktu atau kalau jodoh nggak kemana kata Mama kan tuh udah dapat sinyal dari Mama. Kalau jodoh nggak kemana Agung. Tapi nggak untuk kemungkinan sih Agung bukan mau stuck di dia terus gitu. Iya. Tapi tetap pokoknya Agung berkegiatan ya, kemana jalannya lah ya Agung ya. Oke, apa mimpi Agung yang belum tersampaikan sampai saat salah juga kayaknya nanya itu ya. Ada Kak, ada. Iya. Ini big dream banget buat Apa Agung. tuh? Bukan pergi kemana gitu kan? Of course ya itu. Agung tuh pengen, ini Mama juga belum tahu. Agung selalu nyembunyiin ini. Nah, tunggu dulu, nggak apa-apa nggak nih nanti ini gara-gara asap buka jadinya nggak aku apa-apa. cerita. Oh, nggak apa-apa ya? Apa Agung tuh? tuh punya mimpi besar, pengen kuliah di Melbourne, Australia. Wah, jauh lagi Iya. jangankan itu. Sedangkan untuk ke mana ke Jakarta. Jakarta aja. Karena Berat kalau kayaknya. ini ya Agung tetap bersikukuh sih, karena walaupun Mama nggak kasih, Agung tetap bersikukuh pergi. Karena Kalau ada jalannya. Iya, kalau ada jalannya. Serius. Karena memang apa ya, Aussie itu membuat daya tarik sendiri buat Agung. Jadi udah dari dulu memang tempat Dari yang dulu, Agung dari impikan SMA. pengen pergi ke sana ya. Iya. Ya udah kata Mama gini aja, Agung nggak usah ke sana. Kita kesananya pergi main-main aja Agung, gimana? Ya boleh juga sih. Boleh kalau juga nggak sih. kuliah. Mama Pengen- nggak bisa jauh-jauh dari Agung. Karena Agung anak satu-satunya, anak kesayangan. Jauh pula lagi di Melbourne. Enggak sih Kak kalau ke Melbourne. Iya nggak jauh. Terlalu jauh. Iya sih ya udah kalau nggak jauh. Ayo silakan Agung. Kejar mimpinya, itu mimpi terbesar Agung ya Agung? Iya, itu mimpi terbesar Agung. Selain dari pramugara. Karena udah pramugara udah ini nih. Udah di-cut, udah nggak Ya walaupun nggak kuliah di sana, tapi main-main ke main ke sana Australia. ya. Ada tempat yang pengen Agung kunjungi ya. Iya. Selain itu apalagi yang pengen Agung lakukan yang mungkin belum tercapai atau rasanya udah semua atau gimana? Kalau yang lain itu, Agung tipikal orang yang suka traveling. Iya Gitu. sih. Terlihat sih. Iya, jadi banyak sih tempat yang pengen Agung jelajah. Kepri aja belum semuanya. Belum semua ya kan. Iya, Pulau Bawah belum. Pengen kemarin itu mau ke Bali rencananya ya. Jadi? Ya mah. Sama Mama juga. Enggak, sendiri. Pengen ke Bali, pengen explore gitu kan. Tapi belum kesampaian karena inilah banyak Kegiatan ya Gung ya. Tapi luar biasa juga kan menyandang gelar sebagai duta bahasa juga membuat Agung udah bisa pergi jalan kian kemari kan, melalang buana kemana, keluar Kepulauan Riau dan selesai juga sama mungkin hobi Agung traveling tadi kan. Ya tapi itu nggak cukup sih waktunya Iya Kak. sih, karena memang ada kegiatan juga ya Gung ya, terbatasin. Lebih paling kalau ada kegiatan di luar Kepri itu hanya stuck di kegiatannya kan hotel. Kalau di hotel, kalau di lapangan paling lapangan sampai sore. Terus balik ke kamar ataupun hotel, ya istirahat paling, nggak ada Iya waktu buat jalan-jalan. Udah capek kegiatan aja ya Gung. Jadi nggak Kalau traveling kan kita memang
pure habiskan waktu dari pagi sampai sore bahkan malam gitu. Bisa sih diatur waktunya, Gung. Sekarang juga kan Agung udah duta bahasa Kepulauan Riau 2023 juga udah terpilih ya, Gung ya? Iya, udah Udah terpilih. terpilih. Siapa, Gung? Kalau pemenang satunya itu Kanaya dan Hendy. Pemenang 2-nya si Hendy. Enggak, cewek cowok. Pemenang satu. Kita Naya kan dan sepasang. Hendy. Kanaya dan Hendy. Kanaya dan Hendy. Iya. Pemenang 2, Pemenang keduanya itu Alvin. Siapa ya namanya? Cowoknya lupa. Terus yang ceweknya itu Akila. dia selamat buat pemenang Ya, Duta selamat. Bahasa 2023. Luar biasa. Ya, semoga berdedikasi. Semoga berdedikasi melebihi Agung ya, Gung. ya, kalau Amin. bisa. Sebenarnya yang Agung harapkan dan kepada yang mereka baru terpilih sih bukan hanya kalian udah dapat ini, dapat gelar, terus kalian itu tidak berkontribusi untuk Kepulauan Riau dan untuk kantor bahasa khususnya gitu. Karena kantor bahasa ini kan yang udah menjadi wadah kita sebagai duta bahasa. Jadi kita ini sebagai pelopor, sebagai garda terdepan untuk membantu kantor bahasa dalam meningkatkan literasi yang ada di Kepulauan Riau, dari program-program kantor bahasa, dari kerja bahasa, dari seorang duta bahasa yang akan diwujudkan gitu. Jadi jangan hanya sebagai seorang duta bahasa yang hanya foto-foto memakai selempang gitu. Itu banyak banget, Kak. Banyak. Dan sering sekali yang Agung sindir seperti itu. Itulah yang namanya pencitraan ya, Gung. Iya. Boleh kalian foto pakai ini, misalkan, tapi advokasi dan kerja bahasa kalian tuh harus tetap jalan gitu. Iya. Jangan hanya sekedar, oh aku duta nih lenggak-lenggo gitu kan. Iya, betul. Karena duta bahasa, Kak, itu memang ketat banget seleksinya. Betul. Iya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan itu ya, gue ya. Iya. Udah terpilih, artinya juga mengecewakan banyak orang. Karena Benar. kan, orang juga berharap besar sama kita. Apalagi di tahun 2023 ini juga PR-nya lebih besar ya, Gung ya. Benar. Sebelum di tahun 2022, Iya. generasi-generasinya, bagaimana kita meningkatkan literasinya Benar. juga ya, Gung ya. Apalagi sekarang budaya-budaya luar yang sudah mulai masuk ke kita. Iya. Kita juga berdekatan dengan negara tetangga ya, Gung ya. Apalagi kan yang tahun lalu nih pemenang satu Bang Faik dan Tania itu mereka ke nasional dan mereka itu masuk menjadi harapan kelima nasional. Nasional. Iya, gitu. Dari berapa tahun yang lalu ya? 8 atau 9 tahun yang lalu Kepri terakhir mendapatkan juara di nasional. Jadi tahun lalu itu menjadi tahun yang luar biasa untuk Dan Kepri. kebanggaan bagi Kepri juga ya bisa masuk ke nasional. Jadi yang tahun 2023 ini semoga bisa mempertahankan atau mungkin bisa lebih luar biasa. untuk Kepulauan Riau gitu. Oke, betul. Apa sih setahun nih Agung mengemban jadi duta bahasa Kepulauan Riau? Kan banyak nih kegiatan, pasti banyak. Agung kian kemari mengajarkan ke anak-anak juga, ke sekolah-sekolah. Apa suka dukanya, Agung? Kalau Agung pribadi dukanya dulu lah ya, Kak. Dukanya dulu baru sukanya. Ya, dukanya dulu itu kita memang capek. Kita muter otak untuk mikir apa yang akan kita lakukan. Karena kita nggak hanya berpatok dengan program dari kantor bahasa sendiri gitu. Kita juga harus ada inisiatif. Harus ada inovasi dari kita juga ya. Iya, namanya kerja bahasa kita sebagai seorang duta bahasa apa yang akan kita lakukan dari tangan kantor bahasa gitu. Nah, jadi untuk selain duka itu kita juga harus bisa mengorbankan waktu. Harus memprioritaskan mana yang penting. Apalagi misal nih, banyak sekali kegiatan dari kantor bahasa, tetapi kita sebagai duta bahasa tidak pernah ikut andil dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang namanya kita harus bisa mengorbankan mana yang penting, apalagi kalau menjadi pemenang. Gitu. Kita harus bisa mengorbankan. Agung sering sih mengorbankan waktu untuk kantor bahasa karena memang kita udah dipilih oleh kantor bahasa untuk menjadi role model dari kebahasaan gitu. Jadi inilah saatnya kita berdedikasi kepada kantor bahasa. Karena waktu kita hanya setahun dan nggak terasa, Kak. Betul. Tahun 2022 itu kayaknya baru kemarin perasaan. Bulan apa waktu itu ya, Gung? Mei. Bulan Mei. Iya, bulan Mei. Sekarang udah mau bulan Ini Juni. Juni. Aja. Udah setahun.
nggak terasa banget. Jadi yang lain juga bakal nggak terasa karena waktu itu kan terus berjalan gitu kan. Ya memang harus berdedikasi lah. Harus berdedikasi, untuk memang kantor harus bahasa. ada pengorbanan lebih ya Gung ya, Iya, baik itu benar. pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Karena memang ya kita udah dipilih ya memang harus siap dan nggak siap memang Iya, harus ngejalanin harus itu. siap 24 jam. Betul. Apabila kantor bahasa membutuhkan. Iya sih, karena kan kita dikenal nih juga secara pribadi. Nanti kan juga kan kebanggaan juga bagi dari kita. Duta Bahasa 2000 sekian, ini kayaknya lebih ini Iya. dedikasinya lebih tinggi, Iya. lebih maju jadinya Kepri seperti itu kan jadi nilai plus juga Benar. untuk kita ya Gung ya. Dan di 2022 ini, Agung mau juga ngucapin terima kasih banyak untuk kantor bahasa yang udah mempercayakan Agung, Pak Rahmat, Pak Asep, dan seluruh Kak Nova, Bang Erwin, dan seluruh pegawai di kantor bahasa. Terima kasih banyak. Luar biasa. Dan juga sukanya menjadi duta bahasa ini adalah yang pertama kita, Agung pribadi ya Kak, mendapatkan sosok adik yang baru. Jadi setiap mengajarkan ke sekolah-sekolah, apalagi SD ya, itu SD SMP tuh kayak, oh gini Waduh, rasanya. antusias banget pasti Iya, ya antusias anak-anak banget. SD ya ketemu Agung ya. Apalagi di penyengat itu, kemarin kan waktu 2022 itu ke penyengat kita mengajarkan di sana. Jadi Agung tuh dapat adik baru beberapa, mereka kayak Bang kesini lagi lah gitu, kapan kesini lagi gitu, tahun ini kesini enggak, Agung bilang karena udah ada yang baru. Diganti Nanti- sama abang yang lain iya, ya Dek. ketemu sama kakak-kakak yang baru Kakak gitu. yang baru, waduh. Jadi memang sukanya paling itu kita kayak lebih dekat sama anak Dekat sama kecil. orang dan Iya. Agung pasti termasuk orang yang dikangenin juga ya. Alhamdulillah. Terbukti dari mama yang nggak bisa jauh sama Agung. Oke, luar biasa. Jadi ya itulah yang bisa mengantarkan Agung bertemu banyak orang-orang luar biasa Iya, ya Agung ya. Benar. Kalau untuk paling besar itu ketemu sama Pak Mahfud MD. Iya, waktu itu beliau ke sini ke Kepulauan Riau sama mantan Menteri Pertahanan yang sekarang udah diganti sama Pak Prabowo. Sebelum Pak Prabowo, Edi Prabowo kalau nggak salah Agungnya. Oh, jadi sama beliau Iya, sama Pak Mahfud. Agung diundang juga. Iya, waktu itu diundang untuk makan bareng sama mereka. Makan bareng lagi ya. Sama gubernur. Waktu itu sebagai bujang dara. Iya. Agung waktu itu sebagai Bujang. dara. Iya. Oh, masih waktu itu belum jadi duta bahasa. Belum. Itu masih 2020, masih Covid. Luar biasa ya. Iya, waktu itu diundang di kantor gubernur. Kantor gubernur. Gedung daerah di tepi laut itu nyambut mereka terus makan bareng. Itu sih pengalaman yang luar biasa bisa bertemu sama orang-orang hebat. Dan pengalaman yang luar biasanya juga bisa jalan-jalan gratis ya Gang ya. Iya, itu Bisa jalan-jalan itu poin yang hadiah yang luar biasa juga sih Kak, walaupun kita belum bisa kemana-mana tapi dibayarin gratis gitu. Itulah dari value yang kita punya, jadi kita dibayar orang. Betul. Jadi orang juga percaya karena memang kita membuktikan itu ya Gung ya. Seperti itu. Oke, jadi udah menjadi duta bahasa, udah. Terus Agung nanti mau selesai tamat kuliah, mau lanjut kerja karena mama nyuruh kerja ya Gung ya. Sebenarnya tuh Agung sempat kepikiran ya Kak, karena ada kawan Agung tuh jadi dosen. Bisa jadi sih Gung. Agung tuh pengen Atau di sini nyambung S2-nya di sini ya Maya, terus sambil S2 kan juga nggak lama ya, 3 tahun ya. Iya. Iya kan? 3 tahun. 3 tahun terus tamat, mimpi mama tercapai ya Agung menjadi dosen, dan Agung juga hobinya juga tersalurkan, bisa berbicara di depan orang banyak. Ya kan Gung? Karena ngelihat kawan Agung tuh kayak seperti enak banget ya Enak jadi kan dosen. Terus ngajar mahasiswa-mahasiswa. iya gitu. Iya kan, mahasiswa. Iya kan, betul kan, enak ya Kak? Jadi punya daya tarik juga. Betul. Oh, enak juga ya selain jadi pramugara, jadi guru, jadi dosen gitu. Karena memang
mengajar itu tiba-tiba ada dalam diri, pengen mengedukasi. Karena enaknya itu Gung, kita mempunyai pekerjaan sesuai dengan hobi kita. Jadi hobi yang berbayar seperti itu ya kan Gung. Apalagi yang memang udah menjadi poin yang dalam dari diri kita, tinggal kita jalin aja gitu. Iya, tinggal jalin aja. Mana tahu nanti kan apalagi kalau misalnya Agung ngajar di kampus yang ada di Tanjung Pinang. Terus tuh Agung juga punya sampingan yang lain, karena Agung juga masih bisa nge-MC, masih bisa yang lain kan, kegiatan yang lain. Ibaratnya nggak hilang akal lah, dan pasti banyak yang bakalan calling Agung gitu kan. Karena Agung juga multi talent seperti itu kan. Amin. Iya sih, Mama juga bagus kok idenya ya Maya. Biar nggak jauh juga dari keluarga kan. Jadi dapat orang sini atau bawa orang sana ke sini. Jadi orang sini ya kan, Gung. Kalau jadi orang sini ya pasti Agung bukannya bukan tipe orang yang suka ngikut-ngikut orang gitu. Karena Agung punya prinsip kayak nothing is impossible when you believe in what you do. Oke, betul. Ya, jadi ya ada orang bilang paling ini nanti ngikut istrinya gitu. Kalau Agung pribadi no. Iyalah, apalagi kan Agung kan bakalan jadi sosok pemimpin nantinya. Iya kan. Jadi ya memang harus Agung jadi panutan. Jangankan itu, memang sekarang aja juga Agung sedang menjadi role model jadi dari Kepulauan Riau, Duta Bahasa. Banyak yang Agung udah berikan seperti itu. Banyak juga orang yang udah kenal sama Agung. Bukan hanya di Tanjung Pinang, tapi juga di pulau-pulau lain seperti itu. Bahkan di luar Kepulauan Riau. Apalagi nanti Agung kegiatan PPAP nanti. Iya kan, ketemu lagi orang baru ya Gung ya. Insya Allah nanti ketemu Pak Erik, Insya Allah. Pak Erik. Pak Erik langsung ngebuka langsung acaranya. Aduh, luar biasa ya bisa mengantarkan Agung ketemu orang-orang hebat. Sebenarnya ikut PPAP nih Kak, sedikit cerita. Agung nggak expect bakal menang. Karena apa? Saingannya berat ya Gung ya? Iya, saingannya berat. Berapa orang sih yang ikut Gung? Ada 30-an. Di Kepulauan Riau? Iya, waktu itu tesnya di gedung aula yang di Dompak, gedung kantor gubernur. Ngapain aja sih Gung tesnya Gung? PPAP itu tes yang pertama tes tertulis. Ini aku kasih sedikit bocoran ya, mengenai kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, ini ya esai gitu ya Gung ya? Atau kayak ABC juga. Nah terus kayak ujian gitu lah ya. Tanggal lahir Kepulauan Riau ini kapan? Terus undang-undang kapan terbentuknya Kepulauan Riau. Makanan khas Kepulauan Riau. Dan itu sebenarnya simple, tapi banyak orang yang nggak tahu. Pengetahuan tentang Kepulauan Riau, betul. Iya. Terus yang kedua ada sesi wawancara. Nah wawancara ini yang agak bikin greget. Kenapa? Karena langsung diwawancari oleh orang kebudayaannya langsung. Dari dinas, apa dari jadi ditanya LAM. tuh salah satunya coba Gung? Agung mungkin nggak tahu ya, hoki seumur hidup kepake atau gimana nggak tahu. Jadi? Ngejawab pertanyaan itu memang lancar. Kapan ulang tahun Kepulauan Riau? Oh jadi diulangnya lagi? Iya. Gitu, ya? Terus wisata apa saja yang ada di Kepulauan Riau? Terus pakaian Kepulauan Riau itu seperti apa? Makanannya, minumannya. Jadi itu juga yang ditanya ya? Iya. Terus setelah wawancara, kita ada 3 sesi wawancara. Pos pertama tentang kebudayaan. Yang kedua itu tentang pribadi. Yang ketiga itu lebih ke program apa yang kita akan bawa ke penempatan nanti di sana. Apa yang akan kita lakukan nanti. Iya. Yang kedua ini ya Agung bisa sih. Kalau yang pertama ini alhamdulillah bisa juga. Walaupun awalnya itu deg-degan. Dan anehnya Agung nggak tahu ya kenapa teman-teman waktu seleksi itu mereka tidak seperti membawa perlengkapan yang lengkap. Perlengkapan maksudnya? Maksudnya kita kan ada disuruh ngeprint. Disuruh bawa proposal kegiatan untuk kita presentasikan. Agung kenapa bawa? Apa karena udah tahu? Belum, Agung inisiatif aja. Oh gitu, karena mungkin Agung udah pernah ngikut yang lainnya ya, mungkin jadi Agung print juga ya. Tengah malam, mama tuh. H-1 Agung baru tahu informasi, Agung print. Jadi? Langsung lah besoknya dia kan 2 hari Kak. Hari pertama Agung nggak bisa, hari kedua baru, hari Sabtu. Nah setelah itu baru deh selesai. Setelah itu bawa nih, karena Agung yang lengkap berkasnya, jadi Agung yang maju duluan wawancara.
Ditanya nih, siapa yang berani maju duluan? Enggak ditunjuk. Ditunjuk langsung. Iya. Pas juga Agung yang ditunjuk ya. Pas juga Agung udah siap. Iya. Atau mungkin Agung yang dilihat sendiri bawa proposal. Maybe karena itu. Mungkin ya, Iya. bisa jadi ya. Karena Agung bawa tank-tank tas gitu. Banyak tenteng tas. Jadi yang lainnya udah ini ya, udah nggak ada bawa tentengan ya. Iya, Udah bawa berasa. kayak mereka bawa diri, bawa tas yang isi buku pena gitu doang. Iya sih. Jadi Agung punya banyak pengalaman juga ya, Agung ya. Iya. Luar biasa. Dari pengalaman itu lah bisa kayak kita mempersiapkan semuanya. Seperti itu. Oke. Apa yang menjadi prinsip hidup Agung? Sampai sekarang ini Agung pegang dan Agung masih tetap teguh dengan itu. Prinsip Agung itu tipe kalau orang yang kalau udah ngelakuin sesuatu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Prepare ya, Agung. Iya, karena Agung belajar pengalaman. Karena Agung pernah kalah. Agung nggak selalunya menang. Oke. Dari kalah itulah Agung belajar bagaimana caranya untuk menang. 2019 Agung kalah loh, Kak. Itu Agung nangis sekali kayak mama. Kalah apa nih? Kalah di Duta Museum. Agung hanya finalis waktu itu. Jadi Agung nangis lah waktu itu ya. Nangis karena mental juga kan, Kak. Waktu itu Betul. masih SMA. Jadi belum pandai ngontrol emosi dalam diri. Nangis Agung gitu. Jadi dari 2019 Agung belajar. Itulah Mbak Fitri banyak membantu. 2020 Agung coba lagi ke nasional. Nah dari situ Agung udah alhamdulillah menang sampai Duta Bahasa, PPAP juga seperti itu. Jadi itu prinsip yang Agung pegang dan Agung selalu yakin yang Agung bilang tadi, nothing is impossible when you believe it what you do. Agung selalu Tidak ada yakin tidak dengan mungkin ya, Bu. tidak ada tidak mungkin kalau kita sudah yakin Betul. dengan apa yang kita lakukan. Luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita udah yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan tentunya itu harus dipersiapkan ya, Gung ya. Iya. Luar biasa. Karena kalau kata Mary Riana itu kita terbentur. Iya. Luar biasa. Jadi Agung juga pernah Iya, pernah kalah, pernah gagal. jatuh, tapi harus berani untuk bangkit lagi. Jadi punya rasa insecure itu juga wajar ya, Gung ya. Tapi bagaimana kita mengatasi itu Benar. dan maju. Dan Agung juga dulu sebelum jadi yang sekarang ini, Agung juga introvert dan lain sebagainya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terutama untuk Agung, luar biasa. Agung, terima kasih Agung ceritanya. Terima kasih kembali, Kak. Dan juga Mama yang udah menemani Agung juga terima kasih. Agung selamat berkegiatan. Yang Ya. kata Agung tadi juga harus prepare. Juga Agung harus prepare untuk pergi ke Kalimantan. Perginya sendiri. Yeay. Bebas kata Agung. Luar biasa. Oke Agung. Terima kasih Agung, nanti ada Oke, next baik. pulang dari Kalimantan Agung cerita lagi ya. Boleh Mana tahu banget, terima kasih. Ketemu yang baru gitu. Enggak deh, Kak. Ketemu si A, si B mungkin ya. Nggak tahu. Oke lah, luar biasa. Nanti Agung pergi tanggal 3 ya Agung ya. Iya, tanggal 3. Oke lah, hati-hati Agung ya. Semangat membawa harum nama Provinsi Kepulauan Riau. Amin. Kenalkan ke orang Kalimantan bahwa di Kepulauan Riau itu sangat kaya akan dengan wisatanya, Iya. makanannya apalagi. Apalagi kita kan laut ya Gung ya, banyak Iya. ini kan hasil dari laut yang Iya, apalagi juga nanti bakalan bawa souvenir Tanja juga untuk Kemenpora. bawa oleh-oleh dari sini juga ya Gung ya. Iya, Oke. kita siapkan semuanya. Untuk teman-teman di sana ya Gung. Oke lah. Oke, luar biasa teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast hari ini. Inspirasi sekali cerita dari Agung yang tentunya juga banyak pelajaran hidup juga ya dari Agung yang bisa kita ambil, yang tentunya juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi 2000-an yang luar biasa, Alhamdulillah. sangat menginspirasi. Terus maju ya, walaupun jabatan udah habis, Iya. tetap mengemban, maju lagi, apalagi yang bisa dilakukan ya Gung ya. Iya. Oke Agung, terima kasih Agung. Terima kasih Oke, kembali, Kak. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.